Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Ya Yesus, sekarang ku datang sebagaimana ku ada. Suaramu memanggil, menuju ya Yesus, sekarang ku datang. Ku tak kuat, tangan tak bersih, hatiku selalu dipenuhi dosa. Lalu Dia tawarkan ampunan. Ku tak mengerti, Dia mengasihiku. Ku Tiada yang lebih mengenaku lebih daripadamu ya Bapa. Kau melihat kepura-puraanku melalui apa yang aku katakan dan yang kulakukan. Di hadapanmu hatiku seperti buku yang terbuka lebar, yang isinya terlihat jelas. Kau tidak memandang siapakah aku ini, tetapi apa yang bisa aku lakukan terlepas dari semua kelemahanku. Kau menerimaku sebagaimana aku ada. Bagaimana caraku untuk membalas kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan. jiwaku sungguh bercelah, sebagaimana ku ada. Darah-Mu yang membasuhnya ya Yesus, sekarang ku datang. Umat kekasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa pembacaan firman. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena dalam ibadah ini kembali Engkau akan menyapa kami lagi dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, sebelum kami membuka Alkitab, membaca serta merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Tuhan yang kudus
menolong kami, memperlengkapi kami, supaya apa yang akan kami baca dan kami renungkan, kami dimampukan untuk memahaminya, bahkan untuk melakukannya. Sertai hamba-Mu yang berbicara dalam segala keterbatasannya, dan sertai umat-Mu yang mendengar, baik di ruang ini maupun di rumah masing-masing. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini dengan tema Hidup Kristus yang Bercahaya diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Marilah kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita pasti pernah mendengar istilah habis gelap terbitlah terang. Kita tahu bahwa ungkapan habis gelap terbitlah terang adalah judul sebuah buku dari kumpulan surat-surat R.A. Kartini yang isinya berupa perjuangan untuk emansipasi wanita. Dalam bahasa Belanda, judul ini, saudara-saudara, saya akan baca, semoga tidak salah membacanya. Door duisternis tot licht, artinya dari kegelapan menuju cahaya. Gelap yang dimaksud adalah pada masa di mana ada perlakuan diskriminatif atau perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan. Terutama kaum perempuan tidak diizinkan untuk mengecap pendidikan yang tinggi dan profesi-profesi tertentu di dalam masyarakat. Peranannya dibatasi dengan istilah ya sekedar tahu mungkin membaca dan menulis, kemudian di dapur untuk mengurus suami dan keluarga. Dan terang yang dimaksud adalah hasil perjuangan dari R.A. Kartini sehingga kaum perempuan dapat menikmati persamaan hak dalam segala bidang kehidupan. Di tengah-tengah kehidupan ini sama dengan kaum laki-laki. Habis gelap, terbitlah terang. Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang terang dan gelap. Dalam bacaan kita ayatnya yang kelima, Injil Yohanes, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Saudara kekasih Tuhan, apa atau siapa yang dimaksud dengan terang itu? Apa dan bagaimana yang dimaksud dengan gelap itu, seperti yang diungkapkan di dalam bacaan kita oleh sang penulis Injil Yohanes. Saudara kekasih Tuhan, untuk memahami hal ini kita mundur sejenak. Kalau kita tadi memulai bacaan kita pada ayatnya yang keempat dan kelima di dalam Injil Yohanes, maka di ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga
Di situ diungkapkan saudara-saudara tentang Sang Firman, bahwa pada mulanya adalah Firman dan Firman itu adalah Allah. Kemudian dikatakan bahwa segala sesuatu, artinya baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, diciptakan oleh Firman itu. Ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kesejajaran di dalam kitab suci, pada mulanya adalah Firman, itu sejajar dengan kitab pertama dalam Alkitab, yaitu Kejadian pasal yang pertama. Pada mulanya Allah. Artinya bahwa Sang Firman itu adalah Allah sendiri yang menciptakan alam semesta. Lalu kalau kita turun ke dalam ayat 14 di dalam bacaan kita Injil Yohanes pasal 1, Firman itu yang pencipta itu menjadi manusia. Dan kita tahu yang dimaksud adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Dan di dalam Firman Sang Pencipta itu yang menjadi manusia di dalam Yesus itu, dikatakan di dalam Dia ada hidup. Pada ayat yang keempat bacaan kita. Saudara-saudara, kata hidup yang dipakai di sini bukan bios, yang artinya hidup secara biologis, tetapi sang penulis memakai kata zo untuk menunjukkan di dalam Dia ada hidup kebangkitan. Dalam Dia ada hidup kekal. Hidup yang dimiliki oleh Allah, yaitu hidup yang kekal. Kata hidup ini saudara-saudara dipakai juga di dalam pasal 3 Injil Yohanes ayatnya yang ke-16. Di ayat 15 juga dipakai. Misalnya diungkapkan begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hidup itulah yang dikatakan di dalam Dia ada hidup. Lalu hidup itu adalah terang manusia. Kata terang saudara-saudara mau menggambarkan, di dalam Injil Yohanes ini menggambarkan tentang kebenaran. Ketika sang penulis mengatakan bahwa di dalam Dia ada terang, bahwa itu adalah bicara soal kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah supaya manusia atau dunia mengenal Allah yang benar. Dan itu saudara-saudara bisa kita telusuri ketika kita membaca seluruh Injil di dalam Injil Yohanes ini. Di dalam pasal 8 ayat 12, Yesus sendiri mengatakan begini, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi terang yang dimaksud di sini saudara-saudara yang pertama adalah Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia itu. Itulah terang. Terang juga artinya bahwa itu adalah kebenaran di mana manusia dapat mengenal Allah yang benar. Jadi ayat 4 mengatakan dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Mau mengatakan bahwa di dalam Yesus itu ada hidup kekal. Di dalam Yesus itu kita bisa mengenal kebenaran, di mana kita bisa sampai kepada pengenalan akan Allah. Itulah yang dimaksud dengan terang. Yesus, Firman, Sang Pencipta yang menjadi manusia, yang membawa kebenaran tentang Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dalam bacaan kita ayatnya yang kelima dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya, saudara, artinya bahwa Yesus
sang terang itu yang sebetulnya sudah ada sejak pada mulanya. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Tetapi kini terang itu menyatakan dirinya kepada manusia, kepada dunia. Karena itu dikatakan terang itu bercahaya. Maka kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-9, terang bercahaya itu maksudnya sang terang itu menyatakan diri kepada manusia, kepada dunia. Di ayat 9 dikatakan terang sedang datang ke dalam dunia. Saudara-saudara kekasih Tuhan, perhatikan kata-kata kalau kita lihat di ayat 4, 5 yang kita baca dan ditambah ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Lalu ayat 9 menerangi setiap orang. Terang bagi manusia, menerangi setiap orang, artinya berarti terang itu menerangi manusia yang berada di dalam kegelapan. Itulah sebabnya menerangi setiap orang. Dan kalau dikatakan bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan, sedangkan terang itu datang ke dalam dunia, dan dia bercahaya berarti di dalam dunia yang berada di dalam kegelapan. Saudara kekasih Tuhan, artinya manusia dan dunia sesungguhnya ada di dalam kegelapan sehingga manusia membutuhkan terang itu. Manusia yang berada di dalam kegelapan itu sebetulnya manusia yang menuju pada kematian yang kekal. Dan ini saudara-saudara, firman ini mau merujuk pada kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, seperti firman yang mengatakan pada waktu kamu memakan, kamu melanggar perintah Allah, pada saat itu kamu mati. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan alam, bahkan manusia dengan dirinya sendiri menjadi rusak. Itulah sebabnya manusia suka memberontak terhadap Allah. Manusia suka menyakiti sesamanya. Manusia merusak alam, bahkan manusia tidak bersyukur atas dirinya sendiri. Dosa itu menguasai. Dan manusia yang hidup di dalam dosa itu adalah manusia yang hidup di dalam kegelapan. Ungkapan-ungkapan saudara bahwa manusia hidup di dalam kegelapan, di dalam kisah Injil kita bisa mendapati istilah-istilah secara implisit mengungkapkan bahwa manusia, dunia berada di dalam kegelapan itu. Misalnya ada ungkapan begini saudara, orang buta menuntun orang buta. Artinya orang yang sebetulnya tidak tahu kebenaran tapi bicara soal kebenaran, mengajar orang soal kebenaran. Itu menandakan bahwa manusia sebetulnya hidup di dalam kegelapan itu. Lalu ungkapan selumbar di mata saudaramu kelihatan, tapi balok di matamu tidak kelihatan. Itu menunjukkan manusia hidup dalam dosa yang bisa hanya mengoreksi kesalahan orang lain, tetapi dia tidak melihat kesalahannya sendiri, betapapun besarnya. Lalu menghakimi orang. Ungkapan bahwa manusia hidup di dalam kegelapan dosa, misalnya dengan ungkapan, hai kamu orang-orang munafik, kamu beribadah, kamu beragama, kamu berkata-kata suci, tetapi hidupmu penuh dengan kekotoran. Dalam ungkapan yang lain Tuhan Yesus mengatakan kamu itu seperti kubur yang dilapur putih, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Dan ungkapan bahwa manusia hidup di dalam kegelapan itu saudara-saudara, yang lebih keras misalnya teguran, hai kamu keturunan ular beludak, dan seterusnya.
Dan di dalam dunia manusia yang ada di dalam kegelapan itulah Yesus datang sebagai terang. Dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, mengikut terang, maka ia akan mempunyai terang hidup." Manusia dalam kegelapan itu membutuhkan terang yang bisa menuntun hidupnya, kemana arah yang harus dilakukan dan dijalani. Yesus bercahaya dalam kegelapan dunia. Dan cahayanya itu, saudara-saudara, terungkap di dalam seluruh pengajarannya, tindakannya, perbuatannya, dan seluruh hidupnya memancarkan terang itu. Dia bukan hanya berkata, "Akulah terang dunia," tapi dia menunjukkan bagaimana manusia mengenal hal yang benar. Ia pernah mengatakan, saudara, "Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang melihat lawan jenisnya dan menginginkannya, dia sudah berzina." Dosa itu bukan hanya ketika kamu melakukan itu, tetapi bahkan yang ada di pikiranmu. Kamu berada di dalam dosa itu. Yesus menunjukkan itulah kebenaran. Kita ini bisa mengatakan kita tidak berbuat jahat. Kita tidak membunuh. Tetapi kata Tuhan Yesus, ketika kamu marah dan merendahkan sesamamu, kamu telah membunuh dan berdosa. Itu hidup di dalam kegelapan. Dan Yesus menyatakan terang di dalam kegelapan ini. Dan ia juga mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran," terang itu, "dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Dan di dalam hidupnya yang memancarkan terang itu, Yesus melakukan segala sesuatu. Dia menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang kerasukan. Dia membela orang miskin. Sehingga di dalam Injil Lukas dikatakan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan," dan seterusnya. Dan ketika ia selesai membaca hari ini, nas ini digenapi. Saudara kekasih Tuhan, Yesus sang terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan cahayanya itu ia ungkapkan juga ketika orang-orang membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu orang-orang yang di dalam kegelapan itu inginnya menunjuk, "Kamu salah, kamu berdosa dan harus dihukum." Yesus mengungkapkan, yang berdosa bukan cuma perempuan itu. Yang berdosa kamu juga yang sedang menunjuk-nunjuk. Karena itu kata Yesus, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lemparkan batu yang pertama kepada perempuan itu." Orang yang dalam kegelapan itu melihat bahwa ternyata saya juga orang berdosa. Dan satu persatu orang itu pergi meninggalkan perempuan ini dan tidak menghakiminya. Dan sebagai terang yang bercahaya di dalam kegelapan, saudara-saudara, Yesus memberikan dirinya mati di kayu salib menggantikan kita yang berdosa. Karena dikatakan di dalam Dia ada hidup, supaya kita yang percaya kepadanya memiliki hidup. Karena Dia telah menggantikan kita dipaku di atas kayu salib. Saudara kekasih Tuhan, peranan Yesus di dalam
datang ke dalam dunia yang gelap ini, terang yang bercahaya di dalam kegelapan itu, saya berpikir bisa diibaratkan seperti sebuah kisah yang terjadi pada tanggal 22 Desember tahun 2018. Berarti hampir tepat 3 tahun yang lalu, saudara. Ini terjadi tsunami di Tanjung Lesung, Pantai Carita. Tsunami ini terutama menimpa grup band Seventeen. Ketika mereka sedang mengadakan konser di sana, dihadiri kurang lebih di pantai Tanjung Lesung itu 280 orang, saudara. Lalu ketika mereka bernyanyi di atas panggung dan orang-orang mulai bertepuk tangan, mengagumi dan seterusnya, lalu tiba-tiba tsunami datang. Menghempaskan panggung itu dan semua orang yang ada di pantai, dan kemudian tertarik lagi ke tengah laut. Dalam sekejap keramaian menjadi sepi, kegelapan meliputi mereka, dan mereka ada di tengah laut terapung-apung. Lalu sebagian tentu sudah meninggal, dan ada seorang yang coba bertahan hidup dalam kegelapan dan berada di tengah laut, saudara. Dia berusaha, tapi dia tidak berdaya, dia hampir tenggelam. Dan setelah beberapa waktu, beberapa jam, ternyata dia meraih kepada sebuah kotak yang sedang terapung, mungkin itu tempat alat-alat musik, tetapi kosong, dan ia menyelamatkan diri dengan berpegangan pada kotak itu. Dan ternyata di situ sudah ada 3 orang yang bertahan, masih hidup. Wah, dia senang. Lalu saudara-saudara, dia berusaha bersama ketiga orang lainnya, berempat ini, untuk berusaha berenang ke arah daratan. Tapi di mana daratan? Dia tidak tahu. Suasana itu gelap dan dia terus berusaha berenang dan meyakinkan diri, oh di sana daratan, di sana daratan. Karena tidak tahu daratan. Ya, dia hanya menghibur diri, membohongi diri bahwa di sana daratan. Dan dia berusaha, ya, dengan kelelahan, kram terjadi dan berhenti. Mereka hampir putus asa. Dan di tengah-tengah keputusasaan itu, saudara-saudara, dalam kelelahan dan hampir menyerah, dia melihat dari jauh sekali ada cahaya kecil. Lalu dengan cahaya kecil itu, dia mengatakan pada temannya, itu daratan. Lalu mereka dengan segala upaya dia berusaha bersama-sama mendorong dengan kaki, dengan tangan mengarah kepada cahaya yang kecil itu, yang jauh sekali. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya mereka sampai betul di pantai. Saudara tahu cahaya kecil itu apa? Itu ternyata lampu senter dari security hotel. Dan ternyata terang itu menyelamatkan dia. Saudara, seperti itulah manusia yang hidup di dalam kegelapan, tidak tahu arah kemana harus menyelamatkan diri. Dan Yesus datang sebagai terang yang bercahaya, menunjukkan disinilah manusia bisa hidup, mendapatkan hidup itu, dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Saudara kekasih Tuhan, Yesus bukan hanya berkata akulah terang, tetapi ia juga berkata barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Akulah terang, kamu yang percaya kamu juga akan menjadi terang. Karena itu ia berkata kamu juga adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Rasul Paulus mengatakan, sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara kekasih Tuhan, pada dasarnya manusia dan dunia hidup di dalam kegelapan dosa. Kegelapan itu nyata di dalam kehidupan keseharian kita, saudara-saudara. Kita mungkin sering merasa benar sendiri. Dan kita selalu mengacu, saya yang benar, dia yang salah. Kegelapan sering menguasai kita. Lalu dengan merasa benar itu kita dengan gampang menghakimi orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, berlaku sombong dan tinggi hati. Mungkin saudara-saudara kita juga orang yang suka beribadah, rajin beribadah, bahkan melakukan pelayanan, tetapi kehidupan kita dan hati kita jauh dari Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa kita sesungguhnya berada di dalam kegelapan itu, saudara. Dan hal itu sering kali kita lakukan di rumah. Terhadap pasangan kita dan keluarga kita, kita merasa benar sendiri dan menghakimi mereka. Hal itu menguasai kita ketika kita dalam pelayanan di gereja, di tempat kerja, di tengah masyarakat. Kita merasa orang yang paling benar, paling suci, dan seterusnya. Firman hari ini menyadarkan kita, sadarilah kegelapan kita. Ketika kita sadar bahwa kita berada di dalam kegelapan dosa, maka kita bisa datang kepada terang. Supaya Kristus sang terang itu menerangi kita. Dan firman-Nya menuntun jalan hidup kita. Itulah sebabnya dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita sudah menerima dan terus belajar hidup di dalam terang-Nya, maka firman ini juga mau mengingatkan kita, kemudian jadilah terang. Bercahayalah di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, ketika kita di rumah atau di mana saja, supaya orang-orang di sekitar kita boleh melihat terang Kristus melalui hidup kita. Menjadi terang, saudara-saudara, contoh sederhana, saya mendengar sebuah kesaksian seorang anak remaja, saudara. Dia biasa hidup di lingkungan gereja, di lingkungan orang-orang Kristen, di sekolah Kristen. Tapi kemudian ketika ia mulai masuk ke perguruan tinggi, saudara, dia mendapatkan teman-teman yang beragam. Bahkan dia adalah sangat minoritas, dalam satu kelas hanya 1 atau 2 orang yang Kristen. Dia mendapati teman-teman yang berbeda itu, yang tidak biasa, yang selama ini dia temui dari kecil, orang-orang yang sama berbicara soal Kristus dan seterusnya, sekarang tidak. Bahkan teman-temannya berbicara dalam bahasa yang kasar, belajar malas-malasan, dan ketika ujian tidak segan-segan bayar joki, yang penting nilainya baik. Saudara, semuanya itu tentu bisa mempengaruhi remaja ini sehingga pelan-pelan dia bisa terbawa arus itu. Tapi ternyata saudara-saudara, remaja ini tetap dalam kesaksiannya berusaha untuk tetap berkata-kata sebagai orang yang biasa ia terapkan nilai-nilai kekristenan. Dia berinteraksi, dia belajar, dan dia bersama-sama yang dekat dengan dia. Teman-temannya bayar joki, dia tidak. Dia belajar dan ia lakukan dengan hal yang benar. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata kemudian hari didapati teman-temannya berubah.
Bukan remaja yang satu ini dan teman-temannya banyak dia mengikuti mereka, tetapi ternyata teman-temannya justru mengikuti bagaimana dia berinteraksi dan menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Itu kita bisa menjadi terang dengan begitu. Dan itu pun kita bisa lakukan di tengah-tengah keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Mungkin lingkungan kita mempunyai nilai-nilai yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita tetap bisa bercahaya dengan mempraktekkan firman di dalam hidup kita. Sehingga orang melihat, oh itu loh yang benar. Dan orang mulai datang untuk mengikuti kebenaran. Saudara kekasih Tuhan, Yesus adalah terang yang bercahaya di dalam kita. Jika kita percaya kepadanya dan hidup di dalam terang firman-Nya, maka kita bisa menjadi terang dunia bersama-sama dengan Dia, yang bisa membawa orang untuk mengenal kebenaran dan mengenal Bapa di sorga. Selamat Advent keempat dan bersiap untuk menyambut Sang Terang dengan hidup di dalam terang firman-Nya. Amin.